Prospeknya rasa-rasanya kalau dari sisi politik Bang ya, kesempatan di PHPU ini akan dimanfaatkan secara optimal oleh kubu 01 dan 03 untuk melakukan serangan balik secara politik kepada rezim pemerintahan Pak Jokowi. Eh, Adapun menang atau kalah, rasa-rasanya itu tidak menjadi sebuah pertimbangan utama. Jadi menang kalah itu bukan menjadi target dari 03, 03 dan juga 01. Tapi serangan secara politik itu akan memberikan dampak secara kredibilitas moral dan juga legitimasi kekuasaan, terutama di fase transisi kekuasaan beliau, kepemimpinan beliau. Dan misal tadi merujuk statement-statement misalnya dari Romo Magnis ya, memang secara legal formal tidak akan berdampak signifikan. Kalau misal tadi Romo Yai Sahal menyampaikan ini sifatnya das solen gitu. Tetapi di saat yang sama ada muatan politik yang cukup besar. Seorang Romo Magnis tidak bisa kita lihat sebagai individu semata. Beliau adalah representasi imam dari teman-teman kalangan Kristiani yang juga dipandang sangat terhormat dan memiliki akar yang kuat. Dan ini adalah representasi dari kekuatan politik yang berada di belakang PDIP. Karena dalam konteks sejarahnya, PDIP itu kan gabungan, fusi dari sejumlah kekuatan-kekuatan partai politik, terutama teman-teman dari kalangan Katolik, juga Protestan, kemudian dari Murba, dan lain sebagainya. Nah, keberadaan Romo Magnis, meskipun secara legal formal tadi kurang begitu berdampak, gitu, tapi penegasan bahwa positioning beliau ada di situ, itu memberikan dampak politik yang cukup signifikan. Artinya, memberikan pesan moral secara politik, karena teman-teman di kalangan minoritas ya, terutama di Kristiani, kemudian minoritas yang lain, selama Pilpres 2014, selama Pilpres 2019, karena memang politisasi politik identitas waktu itu sangat signifikan, memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada Pak Jokowi. Nah, begitu kemudian sekarang ada positioning yang berbeda, ini seolah kemudian ingin melakukan kritik balik kepada beliau. Nah, adapun yang saya juga apresiasi, keberanian dari kubu 03. Kalau kubu 01 rasanya kritis, bagus, tetapi masih bermain aman itu. Karena yang digarap konteksnya bansos saja. Ini dia masuk ke ranah terkait dengan konteks pengerahan aparatur negara, sipil maupun non-sipil. Makanya kemarin permintaannya dari kubu 03 lebih spektakuler lagi. Nggak hanya mendatangkan menteri-menteri, tapi mendatangkan Kapolri. Wah, itu kan bisa kemana-mana itu. Itu yang sensitif itu bisa kemana-mana. Ada usul memanggil Ibu Mega juga. Itu karena Kapolri mau dihadirkan, nah kubu 02 ya udah sekalian aja kalau misal Bu Mega dihadirkan, bahkan kepala BIN juga dihadirkan gitu kan. Artinya kalau ini diperturutkan, maka kalau dalam tradisi Japanese political culture itu ada memunculkan potensi politik tiji-tibe. Mati siji, mati kabeh. Ini mutually assured distraction. Karena ini akan buka, ini akan buka, ini akan buka. Dan masing-masing kita yakin punya kartu as. Yang kalau misal dieksploitasi sedemikian rupa, impact-nya akan sangat destruktif secara politik bagi kekuatan-kekuatan politik itu. Termasuk dampak secara hukum dan lain sebagainya. Jadi, kalau misal kemudian ada potensi mutually assured distraction atau politik tiji-tibeh itu, besar kemungkinan ini pertarungan politik akan diselesaikan secara politik. Penyelesaian secara politik tidak lain tidak bukan adalah kompromi, negosiasi, dan diplomasi secara kepentingan. Dan ada transaksi juga. Nah, itu jelas lah.